ya. Teman-teman yang merupakan dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kematian kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Silakan duduk, Ibu. Anak-anak, di masa pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan, yaitu dengan cara selalu mencuci tangan setelah melakukan aktivitas, memakai masker saat keluar rumah, dan menghindari kerumunan. Ya. Materi pelajaran kita hari ini adalah tema 3, subtema 1, pembelajaran ketiga. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita menyanyi bersama-sama. Menyanyi lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Semua berdiri. Dari Sabang, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku bernyanyi padamu, menjunjung tanah air, tanah airku Indonesia. Pintar semua, silakan duduk. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini setelah mengamati, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan, tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Yang kedua, setelah mengamati, siswa mampu menulis laporan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Nah, anak-anak, ini adalah beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Dengan mempelajari pelajaran hari ini, kita dapat mengambil nilai-nilai positif yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang manfaat tumbuhan di sekitar kita. Nah, selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan apa? Oksigen. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan tampilkan gambar tumbuhan berikut ini. Nah, silakan diperhatikan gambar ini, anak-anak. Yang ada di depan sini juga ada gambar ini. Tumbuhan yang ada di depan sini juga ada. Silakan diperhatikan. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Tumbuhan yang ini disebut apa, anak-anak, yang ini? Disebut apa, Bu? Buah apa ini? Cabai. Sebelumnya ini tumbuhan apa, anak-anak? Tumbuhan apa? Tumbuhan apa, cabai. Ini adalah tumbuhan cabai. Kalau yang ini disebut apa ini?
fungsi dari daun ini menurut Rumen bilang sebagai tempat berlangsungnya apa fotosintesis, sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Lalu yang kedua, setelah anak-anak mengamati gambar yang ada di slide ini, yang ada tumbuhan yang ada di depan meja anak-anak, ini namanya apa anak-anak ini? Batang apa? Tumbuhan. Tumbuhan apa? Tumbuhan cabai. Kira-kira ini apa fungsi dari tumbuhan ini? Rito, fungsinya apa dari tumbuhan ini? Sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Sebagai apa? Sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan lagi tumbuhan yang ada di depan ini. Perhatikan ke sini, Iban. Nah, ini namanya apa bagian tumbuhan yang di bawah ini? Akar. Akar apa? Akar. Akar apa? Akar tumbuhan. Apa fungsi dari akar tumbuhan ini? Fungsi dari akar tumbuhan ini apa anak-anak? Siapa yang tahu? Fungsi dari akar tumbuhan ini adalah menyerap zat dari dalam apa tanah. Nah, ini adalah buah. Buah dari apa? Cabai. Buah yang ada di dalam cabai ini adalah ada bijinya di dalam. Ada tuh anak-anak lihat? Ada apa biji? Apa biji biji cabai. Apa fungsi dari biji ini? Biji dari tumbuhan ini. Jadi fungsi dari biji tumbuhan ini adalah untuk mempertahankan kelestarian dari tumbuhan tersebut. Jadi fungsi dari biji tumbuhan ini, tumbuhan cabai, pokoknya tumbuhan apa saja, itu berfungsi untuk melestarikan kelestarian dari tumbuhan tersebut. Ya, bisa paham ini anak-anak? Bisa. Nah, sekarang silakan anak-anak membaca teks berikut ini yang ibu tampilkan. Ya. Nah, di sini ibu minta setiap anak, salah satu anak membaca salah satu fungsi dari tumbuh-tumbuhan yang ibu tampilkan di sini. Siapa yang bisa membaca fungsi dari akar yang ibu tampilkan? Siapa yang bisa membaca? Rumen bisa baca? Silakan baca. Yang ini akar, tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah untuk berada jenis tumbuhan akar. Juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Ya, mengokohkan tumbuhan. Berikut, siapa yang bisa baca tentang fungsi dari daun? Ya, Fiona, daun. Daun bagian tumbuhan sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun-daun banyak mengandung warna hijau yang disebut klorofil. Berikut, siapa yang membaca tentang batang? Ya. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan.
Silakan dikerjakan secara kelompok. Nanti ada yang belum mengerti bisa bertanya ke Ibu ya. Belum sudah?
dan buah memiliki peran yang berbeda untuk membuat tumbuhan tetap hidup. Biji adalah bagian penting tumbuhan yang berfungsi untuk mempertahankan kelestariannya, ya. Nah, sekarang silakan anak-anak baca teks berikut ini yang ada di buku kalian. Nah, anak-anak, beberapa bagian dari tumbuhan tersebut yang tadi anak-anak sudah baca, itu berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan seimbang di alam. Misalnya contoh seperti tadi biji itu. Biji itu merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk bertahan sehingga terjaga kelestariannya. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak mencari bagian tumbuhan lain yang berfungsi untuk menjaga kelestarian tumbuhan tersebut. Nah, silakan anak-anak mencermati teks berikut ini. Teks menjaga kelestarian lingkungan berikut ini. Silakan dibaca anak-anak. Silakan dibaca. Salah satu teman membaca bacaan berikut ini. Oleh, silakan baca. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut, ada yang memiliki bunga-bunga di sekitar rumah langit terlihat sangat subur dan beraneka warna. Langit sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah langit menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah langit. Nah, tadi teman kamu sudah membaca. Nah, sekarang mari kita sama-sama menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, silakan diperhatikan di slide yang Ibu tampilkan. Silakan diperhatikan. Nomor 1, pertanyaan nomor 1, apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar kita? Siapa yang Olive? Menjaga dan merawat tumbuhan dengan cara menyirami dan membersihkan dari hama dan gulma serta memberi pupuk. Pintar sekali, mari kita sama-sama tepuk tangan. Yang nomor 2, manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Siapa yang bisa menjawab ya? Kita bisa menggunakan untuk menghiasi rumah agar terlihat lebih indah dan sejuk dipandang mata. Ya, kita bisa menggunakan. Jadi pertanyaannya, apa manfaat yang bisa kamu peroleh dari bunga? Jawaban dari teman kamu adalah kita bisa menggunakannya untuk menghias rumah agar rumah terlihat lebih indah dan sejuk dipandang mata. Pintar semua. Pertanyaan nomor 3, apabila tumbuhan berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Iban, bisa jawab Iban? Nomor 3, Menikmati bunga yang tersebut dengan cara menghirup wanginya dari bunga tersebut. pintar sekali, anak-anak semua pintar. Nah, anak-anak, setelah kalian menjawab pertanyaan tadi, berikut silakan kalian memperhatikan gambar-gambar tumbuhan berikut ini, ya. Silakan diperhatikan anak-anak. Nah, sudah perhatikan? Boleh perhatikan, boleh memperhatikan
pertanyaan. Nah, silakan diperhatikan anak-anak yang sudah ibu tampilkan ini. Ini gambar apa anak-anak ini? Buah. Gambar apa Bu? Buah. Tumbuhan dengan buahnya. Ini tumbuhan apa anak-anak ini? Cabai. Tumbuhan cabai. Nah, ini adalah apa Bu? Bunga. Yang ini apa Daun. anak-anak? Gambar daun. Yang ini? Mangga. Gambar apa Bu? Buah. Buah mangga. Yang ini? Buah. Nah, anak-anak, setelah kalian memperhatikan gambar ini, silakan kalian mengidentifikasi tumbuhan tersebut. Kemudian anak-anak membuat pertanyaan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk mempersiapkan wawancara. Nah, anak-anak silakan berdiskusikan secara berkelompok ya. Tetapi setelah anak-anak berdiskusi, pengerjaannya dikerjakan secara sendiri-sendiri. Bisa paham ini anak-anak? Bisa. Bisa. Nanti hasil pekerjaannya dikumpulkan ke ibu ya. Silakan dikerjakan. Silakan berdiskusi dengan teman-teman di kelompok itu. Nanti pekerjaan hasilnya ditulis sendiri-sendiri, ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Sudah. Pekerjaannya dikumpulkan di salah satu teman ya. Silakan dikumpulkan di salah satu teman kemudian diberikan kepada ibu ya. Silakan. Nah, setelah anak-anak mengerjakan membuat pertanyaan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif, sekarang ibu akan menjelaskan tentang kalimat efektif dan kosakata baku. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah kebahasaan. Coba anak-anak perhatikan ke sini kan. Nah, ciri-ciri kalimat efektif: satu, mengandung subjek dan predikat. Yang kedua, menggunakan kata baku. Yang ketiga, tidak bertele-tele atau hemat kata yang dipilih dan tidak ada pengulangan atau ringkasan. Yang keempat, tidak bermakna ganda. Contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Contoh, para murid-murid belajar bahasa Indonesia. Para memiliki arti banyak. Murid juga memiliki arti banyak. Jadi kata para dan murid tidak bisa dipakai dalam satu kalimat karena menimbulkan ambigu atau bermakna ganda. Nah, cara kita merubah kalimat tersebut adalah para murid belajar bahasa Indonesia. Yang kedua, murid-murid belajar bahasa Indonesia. Jadi dua kalimat ini termasuk kalimat apa? Efektif. Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya sudah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUBI. Kosakata non baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi anak-anak ini penjelasan sedikit tentang kalimat efektif, kosakata baku dan kosakata non baku.